Halo semuanya, kembali lagi sama gue Fatinsia di Pola Pagi. Pada kesempatan kali ini, gue mau ngebahas terkait dengan momen atau fenomena yang belum lama ini cukup ramai jadi pembicaraan. Ya, gue mau ngebahas mengenai Timor Leste. Kebetulan belum lama ini, kemarin kita lagi ramai oleh video kunjungan Mbak Najwa Shihab ke Timor Leste, dan di sana kita akhirnya terbuka terkait kondisi terkini di Timor Leste. Apakah mereka setelah berpisah dari Indonesia lebih maju, sama aja, atau justru lebih buruk? Yang artinya, ngapain sih lu pakai pisah-pisah segala dari Indonesia gitu. Timor Leste sudah 20 tahun merdeka, Ibu. Bagaimana Ibu kasihan melihat Timor Leste saat ini setelah 20 tahun merdeka? Merdeka tinan ruanulona, mai be, serviço ya Timor Leste Desenvolvimento, balu laudia ki balu sidak laudia. Tapi kali ini gue nggak akan ngebahas terkait perbandingan antara Timor Leste dengan Indonesia ataupun sejarah Timor Leste setelah mereka pisah dari Indonesia. Tapi gue mau ngebahas ada satu momen penting juga yang cukup menarik juga untuk dibahas, yaitu belum lama ini Presiden José Ramos Horta yang baru saja terpilih kembali sebagai Presiden Timor Leste berkunjung ke Indonesia dan menemui Presiden Joko Widodo. Ada kepentingan apa beliau bertemu dengan Presiden kita? Ya, jadi salah satu hal yang mungkin cukup menarik adalah pernyataan José Ramos Horta yang ini. Beliau sampai mengatakan bahwa lebih gampang masuk surga daripada masuk ASEAN. Selama ini kan kita taunya ASEAN itu ada 10 negara anggota. Ternyata dari tahun 2011 Timor Leste udah berupaya untuk mengajukan dirinya untuk bisa bergabung ke ASEAN. Tetapi selama 11 tahun itu juga selalu mendapatkan penolakan dari beberapa negara ASEAN. Artinya ya nggak semua negara ASEAN itu mau Timor Leste atau mau menerima Timor Leste gabung ke ASEAN. Kenapa sih? Seperti yang kita tahu, ASEAN itu dibentuk dari tahun 1967 oleh 5 negara founding fathers ASEAN: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Pada awalnya, ASEAN itu dibentuk sebagai suatu wadah kerjasama politik antara negara-negara di Asia Tenggara. Walaupun sebetulnya kisi-kisinya nih ada salah satu rahasia terselubung bahwa dibentuknya ASEAN itu juga untuk membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara. Apalagi pada saat itu seperti yang kita tahu, negara kita juga baru mengalami pergeseran periode kepemimpinan atau pergeseran gaya kepemimpinan mulai dari Orde Lama hingga ke Orde Baru kan. Nah, beberapa pendapat juga mengatakan bahwa dibentuknya ASEAN yang salah satunya juga melibatkan Indonesia, sebetulnya itu adalah cara supaya menjauhkan Indonesia dari pengaruh komunisme. Karena sebelumnya bisa kita tahu bahwa pada saat era Orde Lama, baik Indonesia dan kubu Uni Soviet ataupun komunisme memiliki hubungan yang lumayan dekat. Tapi kali ini gue nggak akan ngebahas mengenai komunisme ataupun sejarah terkait perang dingin di kawasan Asia Tenggara tersebut. Yang akan gue bahas kali ini adalah mengenai ASEAN dan Timor Leste. Dan kenapa ASEAN sampai sekarang susah banget untuk menerima Timor Leste gabung. Jadi begini, seiring berkembangnya kemajuan dan berakhirnya perang dingin, kemudian kita juga mengalami era globalisasi, maka ASEAN juga mengalami perkembangan yang sebelumnya bisa dikatakan lebih ke kerjasama politik, saat ini menjadi kerjasama ekonomi. Hal tersebut diperkuat dari kerjasama ekonomi ASEAN dalam masyarakat ekonomi ASEAN yang diinisiasi sejak tahun 2015. Gampangnya, masyarakat ekonomi ASEAN itu bertujuan untuk membentuk suatu kerjasama regional, khususnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan antara negara-negara ASEAN. Sehingga ada perlakuan khusus bagi sesama negara anggota ASEAN tersebut untuk melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi dan perdagangan tersebut. Seperti yang kita tahu, hasil dari kerjasama ekonomi ASEAN tersebut yang gampang dilihat oleh masyarakat umum adalah salah satu bukti yang gampang kita lihat aja deh. Indonesia apabila ingin mengekspor barang ke Malaysia atau ke Singapura itu tarifnya akan sangat rendah daripada negara lain yang gak ada kerjasama. Begitu pula sebaliknya, barang ekspor dari Singapura akan sangat mudah untuk masuk ke Indonesia karena ada pengecualian khusus di situ. Kerjasama ekonomi tersebut juga memang perlahan-lahan goalsnya atau tujuannya akan menjadi kerjasama menjadi suatu komunitas masyarakat regional seperti di Uni Eropa, di mana masyarakat Singapura bisa bebas bekerja di Indonesia, masyarakat Indonesia bisa bebas bekerja di Singapura, di negara-negara lainnya, dan sebagainya.
menjanjikan kan buat negara seperti Timor Leste kalau misalnya mereka punya visi bahwa gue mau maju nih, sementara tetangga gue punya tujuan yang menarik banget buat gue, kenapa gue nggak ikut? Nah, seperti yang kita tahu selama ini beberapa negara itu selalu menyatakan penolakan kepada keinginan Timor Leste untuk bergabung. Salah satu yang paling vokal adalah Singapura. Kenapa? Jadi gini, di antara 10 negara anggota ASEAN itu, Singapura adalah negara yang paling tidak memiliki sumber daya alam. Yes, mereka selama ini maju karena sumber daya manusianya, khususnya industri jasa pada bidang ekonomi dan perdagangan. Oleh karena itu, mereka akan berpikir secara sistematis apakah menguntungkan kalau gue bekerja sama dengan Timor Leste. Terlebih lagi, pemerintah Singapura selalu menyatakan bahwa bergabungnya Timor Leste dengan kondisi yang masih miskin seperti saat ini kepada ASEAN justru cuma menambah beban bagi ASEAN. Karena kenapa? Ya, seperti yang kita tahu selama ini ASEAN itu adalah suatu organisasi regional yang memiliki konsep yang sangat visioner, tapi implementasinya sangat lemah. Kenapa gue biasa bilang sangat lemah? Ya, contohnya begini, segitu banyak ya kerjasama atau segitu banyak ya batas-batas kedaulatan yang diringankan dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Apa sih yang betul-betul kita rasain khususnya dalam bidang ekonomi? Apakah kita bisa banyak ngerasain produk-produk dari Singapura atau dari Malaysia? Biasa aja kan? Justru bukti kerjasama ASEAN yang paling berasa bagi masyarakat umum cuma bebas visa ke 9 negara ASEAN lainnya. Artinya, dalam sisi ekonomi sebetulnya perdagangan intra-ASEAN masih perlu ditingkatkan lagi. Itulah kenapa Singapura melihat bahwa apabila bergabungnya negara yang dari sisi strategis itu nggak begitu menarik, dari sisi ekonomi juga nggak begitu menarik, kalau dia gabung ke ASEAN, apa iya bakal menguntungkan bagi negara ASEAN lainnya, khususnya bagi Singapura sendiri di mata pemerintah Singapura. Terlebih kalau misalnya Singapura berada dalam suatu komunitas bersama dengan Timor Leste, secara produk adalah industri jasa, ekonomi, perbankan, apakah iya Timor Leste adalah pasar yang tepat? Kemudian juga apakah iya Timor Leste sudah siap untuk membuka dirinya kepada negara-negara lainnya di Asia Tenggara? Untuk menyatukan antara negara-negara Asia Tenggara yang sudah mapan seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, itu aja kita masih butuh usaha lebih, apalagi dengan Timor Leste gitu. Tapi begini, secara nggak langsung bisa kita bilang, ya emang ngapain Timor Leste gabung ke ASEAN? Karena dia nggak menguntungkan, dia masih miskin, penduduknya dikit, sumber daya alam sedikit. Terus kalau misalnya dia gabung ASEAN buat jadi beban doang kan buat negara lainnya. Tapi gini, Indonesia adalah negara yang selalu mendukung keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Tahu gue kenapa? Selama pembentukan ASEAN, Indonesia itu memiliki, bisa dibilang Indonesia adalah yang memiliki sifat paling kebapaan. Indonesia adalah negara yang paling mengayomi negara-negara kecil untuk gabung di ASEAN. Kita bisa sebut Myanmar, kita bisa sebut Kamboja, bahkan Brunei Darussalam itu juga diajak masuk oleh Indonesia. Hingga pada saat kemarin ada konflik Myanmar, satu-satunya negara ASEAN yang diperbolehkan untuk masuk, untuk ikut, untuk menyelesaikan konflik di Myanmar cuma satu, Indonesia. Segitu berpengaruhnya, segitu berterima kasihnya negara-negara tersebut kepada posisi Indonesia di ASEAN. Karena memang selama ini posisi Indonesia di ASEAN adalah sebagai pemimpin, sebagai bapak atau sosok yang sangat bijaksana dalam menyikapi berbagai permasalahan di ASEAN. Kalau misalnya kita melihat secara strategis, apabila Timor Leste gabung ke ASEAN, maka kita secara nggak langsung bisa dibilang bahwa Indonesia tuh punya pendukung lebih banyak lagi loh di ASEAN. Ya, selama ini negara-negara yang tadi gue sebutin seperti Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam itu rata-rata mereka tuh kayak kalau Indonesia punya usulan apa mereka dukung-dukung aja. Mereka iya-iya aja. Ya ibaratnya kayak lu jagoan, habis itu lu ngerekrut teman-teman lu yang mungkin nggak sehebat lu, tapi karena udah lu ajak gabung, mereka berterima kasih kan. Jadi kayak mereka ya udah, oh iya gue dukung lah. Seperti itulah ibaratnya kalau misalnya Timor Leste diajak gabung ke ASEAN. Apalagi selama ini juga dalam bidang ekonomi dan perdagangan, Timor Leste adalah salah satu negara yang sangat bergantung kepada Indonesia. Jelas, negara mereka baru merdeka, negara mereka kecil dan posisi mereka di ujung Asia Tenggara. Gak ada pilihan lain kan untuk bergantung kepada Indonesia dibandingkan mereka harus bergantung kepada Australia yang mungkin di luar jangkauan mereka, atau kepada Papua Nugini yang ya lu jangan ngarepin apa-apa gitu. Oke, jadi kira-kira dari penjelasan tadi menurut kalian gimana? Apakah layak Timor Leste untuk gabung ke ASEAN?
kalian lebih mengutamakan posisi strategis Timor Leste, apakah berguna gak sih dia di dalam ASEAN secara umum, atau kalian justru lebih melihat bahwa yang penting kepentingan Indonesia di dalam ASEAN tersebut. Kalau Timor Leste gabung, oke, kita punya satu anak buah, istilahnya begitu. Menurut kalian gimana? Yuk bahas di kolom diskusi dengan gue Fatin Syah. Terima kasih.